Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita masuk ke pembahasan bab 5, sistem persamaan linear dua variabel, atau yang selanjutnya kita singkat dengan SPLDV. Pada video kali ini, kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, pengenalan SPLDV dan metode grafik. Bersama Ibu Eda SMP Negeri 21 Makassar. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama. Memahami konsep persamaan linear dua variabel. Bentuk persamaan linear dua variabel atau PLDV. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C. Dengan A dan B bilangan real, A adalah koefisien X, B adalah koefisien Y, X dan Y adalah variabel, C adalah konstanta. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut. Manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel? Di sini diberikan 4 persamaan. Kita lihat persamaan yang pertama, 3X tambah 6Y sama dengan 9. Nah, kalau kita lihat persamaan yang pertama ini, dia memiliki dua variabel dan variabelnya berpangkat 1. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti bentuk persamaan yang pertama ini adalah betul merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua, bentuknya di sini dia berbentuk pecahan. Maka kita hilangkan dulu pecahannya dengan cara kedua ruas ini kita kalikan dengan 3. Sehingga kita peroleh X dikurang 2Y sama dengan 15. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita bisa lihat kalau persamaan ini memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti contoh yang kedua ini juga betul merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini persamaannya dia hanya memiliki satu variabel, walaupun variabelnya itu berpangkat 1 tapi hanya memiliki satu variabel. Maka untuk persamaan yang ketiga ini dia bukan persamaan linear dua variabel. Nah, di persamaan yang keempat, di sini kalau kita lihat N sama dengan 4N dikurang 6. Nah, ini juga berarti hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel N. Berarti untuk persamaan yang keempat ini juga bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, semoga kalian sudah bisa memahami yang mana yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita masuk bagian B, penyelesaian persamaan linear dua variabel. X1, Y1 adalah penyelesaian persamaan linear dua variabel AX tambah BY sama dengan C. Jika AX1 tambah BY1 sama dengan C bernilai benar. Nah, sekarang kita lihat contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 8. Dengan X dan Y bilangan bulat, maka kita jawab. Yang pertama, untuk X sama dengan 1, jadi kita boleh mengambil X-nya sama dengan 1, dan boleh juga mengambil X yang negatif ya, karena di sini X dan Y-nya adalah bilangan bulat. Nah, misalkan di sini kita ambil yang pertama untuk X sama dengan 1. Maka 2 kali 1 tambah Y sama dengan 8. 2 kali 1, 2. 2 tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dikurang 2. Y sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah 1,6. Nah, sekarang kita ambil titik yang kedua, misalnya untuk X sama dengan 2. Maka 2 kali 2 tambah Y sama dengan 8. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 4 ditambah Y sama dengan 8.
Y sama dengan 8 dikurang 4. Y sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah 2,4. Jadi X-nya tadi 2, Y-nya kita peroleh 4. Nah, kita ambil lagi satu titik. Misalkan titik yang ketiganya untuk X sama dengan 3. Maka 2 kali 3 ditambah Y sama dengan 8. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 6 ditambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dikurang 6. Y sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah X-nya tadi 3 berarti 3,2. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah di sini karena dia bilangan bulat berarti di sini boleh yang bernilai negatif juga boleh. Berarti kita kasih tanda titik di sini, titik 3, kemudian 1,6, 2,4, 3,2 dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, memahami konsep sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Bagian A, bentuk sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linier dua variabel dalam variabel yang sama. Bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel AX ditambah BY sama dengan C, DX ditambah EY sama dengan F. Keterangan A, B, D, dan E adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, sedangkan C dan F adalah konstanta. Nah, kita lanjut. Bagian B, untuk penyelesaian SPLDV, X1, Y1 adalah penyelesaian SPLDV AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Jika AX1 tambah BY1 sama dengan C dan DX1 ditambah EY1 sama dengan F bernilai benar. Nah, sekarang lanjut. Ada 3 cara untuk menyelesaikan SPLDV, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode eliminasi. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah cara yang pertama, yaitu metode grafik. Untuk cara kedua dan ketiga akan kita bahas insya Allah pada video berikutnya. Nah, metode grafik, langkah-langkahnya yang pertama, menggambar grafik dari kedua persamaan yang diketahui pada satu bidang kartesius. Kemudian yang kedua, koordinat titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Nah, misalkan di sini ada gambarnya. Setelah digambarkan kedua grafik pada bidang koordinat seperti ini, titik potong pertemuan antara kedua grafik inilah yang merupakan penyelesaian dari SPLDV. Seperti itu ya untuk metode grafik. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari persamaan X kurang Y sama dengan 1 dan 2X kurang Y sama dengan 6 dengan metode grafik. Kita jawab. Jadi, untuk persamaan yang pertama, X kurang Y sama dengan 1. Nah, untuk menggambarkan grafiknya, misalkan kita mengambil titik potong pada sumbu Y. Untuk titik potong pada sumbu Y berarti X-nya 0. Jadi, untuk X sama dengan 0, maka kita gantikan X-nya dengan 0. 0 dikurangi sama dengan 1. Negatif Y sama dengan 1 atau Y sama dengan negatif 1. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 1. Nah, sekarang kita ambil yang titik yang berikutnya yaitu untuk Y sama dengan 0. Maka
X dikurang 0 sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Jadi titik potong sumbu X adalah 1,0. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk tabel, X-nya 0, Y-nya kita peroleh negatif 1. Jika Y-nya 0, kita peroleh X-nya tadi sama dengan 1. Berarti untuk X, Y-nya yang pertama adalah 0, negatif 1 dan yang kedua adalah 1,0. Nah, sekarang mari kita lihat untuk persamaan yang kedua. 2X dikurang Y sama dengan 6. Nah, untuk X sama dengan 0, maka 2 kali 0 dikurang Y sama dengan 6. Atau negatif Y sama dengan 6, Y sama dengan negatif 6. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 6. Sekarang titik yang berikutnya, untuk Y sama dengan 0, maka 2X dikurang 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, atau X sama dengan 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi, titik potong sumbu X adalah 3,0. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk tabelnya, tadi kalau X-nya 0, kita peroleh Y-nya negatif 6. Berarti koordinatnya adalah 0, negatif 6. Nah, jika Y-nya 0, kita peroleh X-nya 3. Maka titik koordinatnya adalah 3,0. Nah, sekarang kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi, ini untuk garis yang pertama tadi, grafik pertamanya tadi. Ini, kemudian grafik yang kedua. Nah, pertemuan antara kedua grafik ini, inilah yang merupakan titik potong di pertemuan ini adalah merupakan penyelesaiannya. Jadi, kedua grafik ini dia bertemu di titik 5,4. Jadi untuk penyelesaian dari SPLDP di atas adalah 5,4. Seperti itu caranya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kedua lagi. Tentukan penyelesaian dari SPLDP berikut dengan menggunakan grafik. Y sama dengan 2X tambah 5. Y sama dengan negatif 4X dikurang 1. Kita jawab. Jadi kita perhatikan persamaan yang pertama. Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 5. Y sama dengan 5. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,5. Nah, titik berikutnya untuk Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2X tambah 5. Atau negatif 2X sama dengan 5. X sama dengan negatif 5 per 2. Atau X sama dengan negatif 2 seper 2. Jadi negatif 5 per 2 itu sama dengan negatif 2 seper 2. Nah, untuk kalian yang kesulitan untuk menggambar, jika bentuknya pecahan seperti ini, maka kalian boleh mengambil titik yang lain. Boleh mengambil misalkan titik X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Boleh seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita ambil titik potongnya, berarti titik potong sumbu X adalah negatif 2 seper 2, 0. Nah, jika kita gambarkan tabelnya, tadi kalau X-nya 0, Y-nya adalah 5. Berarti koordinatnya 0,5. Kalau Y-nya 0, berarti kita peroleh tadi X-nya adalah negatif 2 seper 2. Maka titik koordinatnya adalah negatif 2 seper 2,0. Nah, ini tadi yang Ibu katakan. Kalau ada yang kesulitan menggambar dalam bentuk yang seperti ini, kalian boleh mengambil X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 ya. Boleh seperti itu. Nah, kita lanjut untuk persamaan yang kedua. Y sama dengan negatif 4X dikurang 1. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 4 kali 0 dikurang 1. Atau Y sama dengan negatif 1. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 1. Kita ambil titik kedua. Untuk Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan negatif 4X dikurang 1. Atau 4X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif seper 4. Jadi,
titik potong sumbu X adalah negatif 1/4,0. Kalau kita buat tabelnya, tadi kalau X-nya 0, kita peroleh Y-nya negatif 1. Berarti titik koordinatnya adalah 0, negatif 1. Nah, untuk yang kedua tadi, kalau Y-nya 0, kita peroleh X-nya negatif 1/4. Berarti koordinatnya adalah negatif 1/4,0. Nah, seperti yang tadi persamaan pertama, jika ada yang kesulitan menggambar kalau titiknya berupa pecahan seperti ini, maka kalian boleh mengambil titik yang lain. Misalnya X sama dengan 1, atau X sama dengan 2, dan seterusnya. Oke. Kalau kita gambarkan dalam bentuk dalam bidang koordinat kartesius, maka gambarnya seperti ini. Nah, garis yang berwarna biru ini adalah garis untuk persamaan Y sama dengan 2X tambah 5. Kemudian garis untuk yang berwarna merah ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan negatif 4X dikurang 1. Nah, tadi letaknya untuk yang negatif 1/4 itu di sini. 1/4, negatif 1/4 berarti untuk satu satuan ini dibagi 4. Seperti ini. Nah, untuk yang negatif 2/2 tadi, untuk yang satu satuan ini dibagi 2. Berarti letaknya di sini untuk yang negatif 2/2. Nah, kalau kalian kesulitan gambar yang jika ada dalam bentuk pecahan, ya seperti tadi aku katakan, kalian boleh mengambil titik yang lain, misalnya X sama dengan 1, X sama dengan 2, atau yang seterusnya. Oke, nah untuk kedua grafik ini pertemuannya di titik negatif 1,3. Jadi penyelesaian dari SPLDV di atas adalah negatif 1,3. Oke, semoga sudah bisa dipahami. Dengan menyimak video tadi, kalian boleh berlatih di rumah mengerjakan tugas berikut. Ini tugas yang akan kalian kerjakan. Semoga dengan menyimak video tadi, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai sini video kali ini. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.